Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Budara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Encep. Gimana ini Budara kabarnya hari ini, Budara? Alhamdulillah, luar biasa sekali. Pada siang kali ini saya sehat. Pokoknya luar biasa lah untuk hari ini. Ya, ini untuk cuaca kayaknya sama ya di Budara lagi panas juga mungkin. Iya, panas juga Pak Encep, luar biasa. Pesisir pantai, jadi panas. Ya, sama sih dari daerah saya juga nih dari kemarin udah posisinya itu udah panas, belum ada datang hujan. Iya. Ya, baik Budara nih, saya mau menindaklanjuti kaitan dengan obrolan kita di WhatsApp. Saya sudah menelaah dengan obrolan kita sebelumnya. Kayaknya itu Budara itu ada sedikit permasalahan atau apa gitu yang sifatnya ingin diungkapkan atau ingin dikemukakan. Nah, di sini bisa kan Ibu mungkin sedikit bercerita atau apa ya mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang memang ingin Ibu ungkapkan di komunikasi kita sebelumnya seperti itu, Bu. Oh iya Pak Encep nih, aku ada sedikit yang mau aku ceritain, seperti yang udah diceritain di WhatsApp waktu itu, terkait aku yang mau bercerita ke Pak Encep tentang apa ya namanya, tentang suatu permasalahan yang ada di sekolah gitu Pak Encep. Nanti aku mau cerita ke Pak Encep, mudah-mudahan nanti dapat solusi. Baik, permasalahan apa ya yang ingin Ibu kemukakan yang ada di sekolah itu? Gini, di sekolah saya itu kebetulannya apa ya, nggak tahulah namanya anak-anak mungkin ya tidak semuanya memiliki semangat yang sama. Adalah sebagian anak yang tidak memiliki semangat ketika mengikuti pembelajaran saya. Anak tersebut itu cenderung malas dan layah-layih, kayaknya tidak bersemangat sekali mengikuti pembelajaran saya. Saya juga nggak tahu kenapa ya alasannya. Pokoknya jadi beban buat saya itu keadaan dia yang tidak bersemangat mengikuti kelas saya itu menjadi beban tersendiri untuk saya sebagai guru. Saya jadi ngerasa nggak berhasil gitu. Terus bertanya juga apa ada yang kurang, ada yang salah atau kayak gimana gitulah Pak Encep. Jadi saya galau gitu dengan permasalahan seperti itu. Oh, seperti itu ya. Itu teh kasus anak kelas berapa ya, Bu? Kelas 9 Pak Encep mungkin dia juga udah mulai di fase apa ya mau menginjak ke remaja dewasa mungkin jadi dianya kurang bersemangat saya nggak tahu lah alasannya. Pokoknya kelas 9 anaknya karena kebetulan saya ngajarnya di kelas 9 bahasa Inggris Pak Encep. Oh, seperti itu. Memang situasi yang seperti Budara itu ungkapan itu memang hampir sama di sekolah saya juga. Memang kalau udah kelas 9 itu fokusnya mereka belajar itu memang agak pudar, beda seperti kelas 8 dan kelas 7. Nah, seperti itu. Nah, itu kira-kira yang kelas 9 itu Bu untuk mata pelajaran Ibu saja atau menyeluruh? Eh, Sejauh ini saya belum cerita ya sama teman-teman rekan sejawat yang lain. Cuma sejauh ini yang saya tahu di pelajaran saya karena saya juga belum ngobrol banyak dengan rekan-rekan yang lain. Oh, seperti itu. Nah, gini, lalu Ibu ini setelah Ibu tadi menjelaskan ya bahwa terkait anak itu yang kurang semangat ketika sudah kelas 9. Nah, misalnya pembelajarannya itu mulai tidak berfokus atau tidak fokus, tidak seperti biasanya. Nah, kira-kira tindakan seperti apa nih yang bisa Ibu lakukan ketika ada salah satu, misalnya kan enggak semua mungkin, tapi salah satu misalnya siswa itu jadi tidak fokus dalam pembelajarannya. Yang saya lakukan ya Pak Incep ya agar untuk siswa yang tidak fokus itu bukan gitu maksudnya? Ya, jadi untuk hal apa nih yang sudah Ibu lakukan ketika Oh, menyikapi
murid atau siswa yang tidak fokus dalam pembelajaran. Iya, Pak Encep, yang sudah saya lakukan untuk menangani siswa tersebut, saya mencoba pendekatan secara individu, saya mencari tahu background-nya, latar belakangnya seperti apa. Saya juga nanya ke teman-temannya, barangkali mungkin di kelas lain atau gimana lah ya. Saya juga observasi ke teman-temannya, pendekatan individu juga dengan dia sendiri. Kemudian saya juga bertanya ke wali kelasnya, kalau ke wali kelasnya udah, tapi saya belum menelusuri ke rekan-rekan yang lain ya, yang sama-sama mengajar di kelas itu. Oh seperti itu ya, sangat ini ya Bu ya. Memang kondisi sekolah Ibu dan kondisi sekolah saya juga ada kesamaan, namun tidak begitu sama, cuman agak ada kesamaan. Nah, kira-kira nih kondisi ideal apa nih yang Ibu harapkan pada kondisi tersebut? Idealnya saya berharap siswa tersebut bisa bersemangat lagi lah mengikuti pembelajaran saya, bisa aktif, bisa sama-sama mengikuti bersama teman-teman yang lainnya, bisa bertanya, ngerjain tugas, yang penting bersemangat gitulah Pak di kelas sayanya. Nah, itu kan tadi saya mengutip pembicaraan Ibu itu eh, merajuk atau merujuk supaya siswa itu lebih semangat. Nah, kalau begitu nih, apakah ada yang bisa Ibu lakukan atau meningkatkan motivasi belajar untuk murid Ibu tersebut? Yang saya lakukan untuk meningkatkan motivasi siswa tersebut, mungkin nanti saya akan mencoba menggunakan apa ya, media yang bervariasi mungkin ya, terus ice breaking juga. Saya akan selipin ice breaking di awal pembelajaran, di tengah, terus di penutupan juga biar stabil gitu semangat siswa itu. Kemudian metodenya mungkin saya akan lebih bervariatif lagi, diskusi individu, workshop, dan lain sebagainya. Saya akan nyoba hal-hal yang kira-kira menarik dan kekinian yang bisa diterima oleh seluruh siswa ya, baik gaya yang visual, auditori ataupun kinestetik. Jadi saya akan mencoba pokoknya berbagai cara agar siswa saya yang tidak bersemangat menjadi bersemangat, yang sudah bersemangat lebih bersemangat lagi. Baik, luar biasa sekali penjelasan yang dari Ibu tadi sampaikan. Nah, tadi kan Ibu bilang bahwa Ibu akan menggunakan media pembelajaran. Nah, untuk media pembelajaran itu sendiri yang dominan atau yang sangat cocok di ruang lingkup kelas Ibu, itu media pembelajaran bentuknya seperti apa? Seperti itu. Kalau media pembelajaran yang cocok untuk pembelajaran mapel bahasa Inggris ya Pak ya, Ya, saya biasanya menggunakan video, kadang videonya saya tampilkan di Infocus, kadang saya juga share di handphonenya ke grup masing-masing, bisa diakses lewat handphonenya masing-masing karena kebetulan anak-anak semuanya punya handphone, saya memanfaatkan itu. Kadang juga media yang saya gunakan berbentuk gambar, tapi gambar nyata bukan gambar yang saya tampilkan di Infocus ya, tapi gambar yang saya bawa gitu ya. Kadang juga saya sering sering menggunakan kayak game-game gitu untuk pembelajarannya gitu ya. Seperti kalau dalam prosedur teks misalnya nanti saya pakainya praktek langsung gitu. Jadi dibawa alat-alatnya, dipraktekkan langsung berdialog dalam bahasa Inggris. Terus menjelaskan teks prosedurnya yang dia bikin itu misalnya how to make mango juice ya. Jadi si anak itu nanti bercerita menggunakan bahasa Inggris terus mempraktekkan dengan alat-alat yang dia bawa seperti itu Pancep. Oh, luar biasa. Berarti persiapan Ibu juga udah luar biasa untuk menangani siswa tersebut. Untuk saya salah satunya itu menerapkan pembelajaran dengan gaya seperti yang sudah Ibu sampaikan dengan berbagai media pembelajaran, bisa juga ditampilkan lewat media yang berbasis teknologi mungkin ya Bu. Terus yang disampaikan Iya. juga dengan media ajar secara langsung. Nah, kalau begitu nih
apa yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan, jadi lebih meng-up ya untuk meningkatkan motivasi belajar murid lewat media-media yang sudah Ibu sampaikan. Nah, yang saya lakukan untuk meningkatkan semangat siswa itu, yaitu tadi Pancep, saya kan harus, meningkatkan motivasi anak tersebut. Kadang saya juga sering diapresiasi kegiatan awal-awal ya, awal-awal pembelajaran, saya kasih motivasi dulu untuk anak, biar anaknya semangat, kasih games dulu, kasih ice breaking dulu, atau nyanyi-nyanyi, atau sekedar video-video inspirasi gitu, biar anaknya semangat. Baik, untuk penerapannya memang luar biasa karena memang Ibu juga mungkin sudah mendalami dalam kaitan pembelajaran bahasa Inggris tentunya. Nah, kan dalam setiap pembelajaran itu tentu kita itu sebagai guru itu selalu menggunakan metode ya Bu ya. Nah, pernah nggak Iya, ada salah satu metode yang Ibu berhasil terapkan di kelas tersebut? yang paling berhasil saya terapkan di kelas tersebut ketika saya mengajar sebuah bab gitu ya, bab baru misalnya teh prosedur teks atau produk atau label atau brand yang gitu, yang saya itu bawa aslinya gitu, realnya. Jadi Ya, metodenya itu dengan dibantu metodenya berkelompok, PBL misalnya, tetapi dibawa alat-alat medianya yang real gitu, Pak. Seperti prosedur teks dibawa gitu, cara bikin teh manis, bawa tehnya, bawa air panasnya, bawa gulanya anak teh. Jadi sambil belajar vocabulary itu sambil menunjukkan, "Oh ini sugar, oh ini tea, ini, glass," gitu. Jadi anak teh lebih excited terus lebih cepet kayaknya lebih cepat paham si anak itu, Pak, ketika saya membawa aslinya. Terus kalau di label gitu ya atau produk, saya bawa jajanan-jajanan dari kantin. Kemudian saya tanya, "Ini brandnya apa? Ini name-nya apa?" Kalau dibawa aslinya anak kayaknya lebih apa ya, Pak ya, lebih lebih cepat gitu bisanya. baik, luar biasa. Gitu, Pak. Nah, itu juga nanti menjadi tolak ukur mengerti ya Bu, menjadi tolak ukur di mana keberhasilan dengan metode yang sudah diterapkan. Baik Ibu, jika Ibu kasih rating nih dalam apa ya dalam penilaian ya. Kira-kira berapa nih nilai ideal atau tingkat keberhasilan dalam metode yang Ibu tingkatkan dalam untuk apa ya untuk meningkatkan semangat belajar murid. Ratingnya ya kalau sekarang kan, belum terlalu ideal ya karena tidak semua siswa saya bersemangat, masih ada beban-beban saya. Jadi mungkin kalau yang tidak banyak karena situasinya banyak yang tidak bersemangat, ratingnya masih di bawah banget, idealnya kan 10, Pak, Ya, mungkin kisaran, kalau yang karena banyak yang tidak bersemangat 5 mungkin ya, Pak. baik baik baik. Nah, Tapi kalau selanjutnya nanti, saya nyobain ya, Pak, ya, punten dulu, ya, nyobain yang tadi yang saya kepikiran gara-gara pertanyaan pemantik dari Bapak nih ya, terus harus kayak gimana, mungkin agak naik mungkin ya nanti levelnya. harus. Ya, baik Ibu selanjutnya nih, apa rencana atau langkah-langkah yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Rencana saya nih selanjutnya setelah, eee, apa ya, tahu pendekatan ke anak dan lain sebagainya, rencana saya akan segera melaksanakan atau mengaplikasikan yang tadi itu, Pak, menggunakan media yang menarik, ice breaking, game, terus apalagi ya, metode-metode pembelajaran yang menyenangkan, kadang di dalam ruangan, kadang di luar ruangan, biar siswanya tidak bosan. Mungkin itu dulu ya rencana ke depan yang akan saya lakukan, biar anak semangat gitu. Iya, luar biasa sekali. Lalu dalam tindak lanjut yang akan Ibu lakukan nih, siapa yang bisa Ibu ajak kolaborasi? Yang bisa saya ajak kolaborasi mungkin pertama Ibu Frila, karena beliau itu, lulusan fresh graduate ya, masih banyak inspirasi dari kampusnya gitu ya. Jadi, terus dia juga milenial,
tahulah cara-cara membangkitkan semangat anak-anak. Mungkin saya nanti akan berkolaborasi dengan beliau, kemudian dengan Pak Ridwan juga, karena beliau itu ahli di bidang IT. Mungkin nanti saya belajar AI apa gitu yang cocok untuk di kelas. Baik. Nah, tadi kan Ibu sudah bisa menjelaskan kaitan tentang langkah Ibu selanjutnya, terus berkolaborasi. Nah, sekarang untuk tindakannya nih, kira-kira berapa waktu yang Ibu butuhkan untuk menerapkan rencana ini? Mudah-mudahan lebih cepat ya Pak ya, tidak terlalu lama saya mengerjakannya, jadi saya langsung doing action gitu Pak, langsung beraksi. Setelah ngobrol dengan Bapak ini, mungkin di minggu depan ketika saya masuk ke kelas tersebut, saya akan mulai menerapkannya Pak, secepatnya. Baik, ya. Lebih cepat lebih bagus ya Bu ya. Ya, baik. Iya, Lalu karena ini komitmennya. urgent Pak. Ya, pasti karena kondisi sekolah juga lagi membutuhkan hal-hal seperti ini. Baik, Ibu Iya, lanjut saya ya. iya. Untuk komitmennya nih, komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Saya akan konsisten, Pak. Pokoknya, bagaimanapun rintangan dan apa tuh namanya, rintangan dan hambatannya, saya akan mencoba untuk konsisten melawan rasa malas saya, melawan, egois saya yang kadang-kadang labil ya, Pak, ya, up down Ya, gitu, turun naik. Saya akan tetap mencoba untuk konsisten mempertahankan menggunakan media-media yang menarik, metode yang menarik, dan lain sebagainya. baik. Saya sudah dapat memahami dengan apa yang memang Ibu sampaikan. Lalu dalam komitmen seperti itu ada nggak Bu bentuk dukungan dari pihak lain gitu, seperti yang Ibu butuhkan? Bapak, mohon diulangi ini sinyalnya rada jelek. Oh ya, tadi kan Ibu sudah berkomitmen seperti apa yang akan dilakukan untuk rencana Ya, pembelajaran. Nah, ada nggak bentuk ya. dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Oh, tentunya Pak, ada dari Pak Kepala Sekolah. Saya butuh dukungan Pak Kepala Sekolah karena beliau pimpinan saya. Saya apapun yang saya lakukan harus diketahui oleh beliau. Kemudian saya juga akan membutuhkan dukungan dari pihak sarana terkait media-media pembelajaran yang akan saya gunakan. Barangkali nanti saya menggunakan sarana-sarana sekolah dalam proses pembelajaran yang saya lakukan. Terus juga apa ya, saya juga akan dengan apa namanya, dengan rekan sejawat juga saya akan terus berkolaborasi karena, saya yakin kalau sering berkolaborasi dengan rekan sejawat, saya akan sering mendapatkan solusi mungkin, Pak, atau gambaran atau ide-ide menarik. Baik, sangat luar biasa sekali. Baik Ibu, semoga rencana Ibu dapat berjalan dengan lancar, bagaimana dengan Ya, apa yang memang Ibu harapkan, terus ke depannya juga bisa secepatnya, dan saya juga ingin tahu perkembangan apa yang memang sudah Ibu lakukan. Ada nggak perkembangan dari tadi seperti Ibu menyampaikan itu ratingnya itu 5 nih, bisa di up kayaknya ke 6, bisa di up ke 7. Nah, mudah-mudahan up-upnya itu saya tunggu bukannya turun tapi malah naik seperti itu ya Bu ya. iya Pak, doakan saja mudah-mudahan saya naik dari 5 ke 7 atau ke 8. Dan terima kasih juga Pak, berkat pertanyaan-pertanyaan yang Bapak ajukan ke saya jadi dapat ide, dapat solusi, ternyata saya dapat solusi dari diri saya sendiri berkat, Ya. bantuan pertanyaan yang Bapak ajukan tadi itu sangat luar biasa sekali. Baik Ibu, syukurlah kalau begitu apa yang kita lakukan di coaching kali ini di apa ya di ungkapan Ibu atau di pertanyaan-pertanyaan pemantik yang saya sampaikan, mudah-mudahan itu bisa menjadi sebuah perubahan di mana permasalahan dapat dipecahkan sekalipun memang pemecahnya itu adalah diri kita sendiri lewat pembicaraan-pembicaraan seperti ini.
Baik Ibu, terima kasih. Iya, Pak. Mungkin ada Iya, yang Pak, terima ingin Ibu kasih. sampaikan? Kayaknya enggak, Pak, cukup. Saya udah lega, udah puas, beban saya sudah berkurang, saya tidak galau lagi. Saya akan segera menerapkan dalam pembelajaran saya. Terima kasih sekali, Pak, sangat membantu, luar biasa sekali, proses coaching kali ini. Baik Ibu, terima kasih. Kalau dirasa sudah cukup, berarti semoga semuanya dalam keadaan kesuksesan dan keberhasilan. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum Amin, amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Pak Encep. Waalaikumsalam Bu Dara. Apa kabarnya nih pada siang kali ini? Alhamdulillah dalam keadaan baik-baik saja dan selalu ingin baik-baik saja. Iya. Luar biasa sekali ya pada siang kali ini. Alhamdulillah saya dan Bapak dipertemukan bisa bertatap maya di dunia maya ini ya Pak ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Pak Encep menindaklanjuti yang sudah Bapak kirim kemarin pesan ke saya di WhatsApp. Terkait ada hal yang ingin Bapak ceritakan ke saya. Kira-kira tentang apa sih Pak yang ingin Bapak ceritakan ke saya? Baik Bu, jadi seperti ini ya Bu, untuk kaitan di mana saya ingin mencurhatkan atau ingin berpendapat mungkin ya, meluapkan sebuah unek-unek yang ada di sekolah saya kaitan dengan murid yang memang dalam satu kelas ini ada siswa yang memang datang ke sekolahnya itu selalu atau keseringan datangnya itu terlambat dengan alasan A, B, C, dan D. Tapi tidak hanya dalam satu minggu itu satu kali, bahkan sering datangnya itu sering terlambat seperti itu. Oh iya Pak Encep ya. Nah, banyak siswa yang sering terlambat, rupanya yang ingin Bapak ceritakan. Nah, ngomong-ngomong Pak Encep, harapan Pak Encep itu apa sih dari perbincangan kita kali ini, dari proses coaching kita kali ini? Ya, harapannya saya itu ingin ada gambaran kaitan mungkin ketika ada permasalahan atau ada problem di sekolah saya itu yang seperti saya tadi ceritakan, ada salah satu siswa yang memang bukan salah satu tapi kebanyakan siswa itu datangnya itu terlambat. Nah, dalam coaching kali ini itu harapan saya itu ingin ada titik temu atau solusi yang bisa saya nantinya terapkan atau saya bisa lakukan untuk memperbaiki karakter di mana siswa selalu datang ke sekolahnya itu dalam keadaan terlambat seperti itu. Baik, tadi saya tangkap ya Pak ya, terkait permasalahan intinya itu kan banyak siswa yang tidak disiplin, Ya. artinya banyak datang terlambat ya. Apakah Bapak sudah menelusuri lebih jauh gitu terkait kenapa hal ini bisa terjadi gitu? Baik, sebetulnya beberapa hari ke belakang juga sudah ditelusuri karena memang kasusnya itu tidak hanya satu siswa saja, tapi ada beberapa siswa yang memang keseringan datang ke sekolahnya itu terlambat dengan berbagai alasan. Alasan yang pertama itu memang ada siswa yang memang jaraknya itu jauh dari sekolah ke rumahnya itu, dari rumah ke sekolahnya itu jaraknya itu jauh. Dan setelah ditelusuri memang siswa tersebut tidak memiliki kendaraan dan selalu jalan kaki. Nah, setelah ditelusuri juga untuk rekan-rekannya yang lain juga banyak kasusnya yang datang ke sekolah misalnya terlambat itu ketinggalan sama temennya. Jadi tidak mau berangkat sendiri. Jadi maunya bareng-bareng. Banyaklah hal-hal yang memang keseringan datang terlambat dengan bangun kesiangan lah, alasannya dengan malamnya ada pekerjaan lah dan sebagainya lah, ada kegiatan ini A, B, C, dan D seperti itu. Nah, berarti itu ya Pak ya, poin intinya saya menangkap berarti semangat belajar siswa itu berkurang ya Pak ya, karena adanya datangnya tidak tepat waktu. Nah, kira-kira apa penjelasan anak itu
udah dijelasin gitu, udah dicurhatkan anak itu alasannya apa ke Bapak secara, deep talk gitu, secara pembicaraan lebih, apa ya, lebih spesifik lagi ke Bapak sendiri? Ya, Udah eh, menjelaskan belum anaknya? sudah, karena memang kan di kelas itu ada yang disebut dengan keyakinan kelas juga. Jadi di mana ada siswa yang memang melanggar keyakinan kelas itu, selalu kita panggil, kita ajak diskusi, terus ditanya apa kendala atau apa penyebab sampai siswa tersebut itu melakukan atau melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati secara bersama. Nah, untuk mengutip tadi pertanyaan pemantik yang dari Ibu itu, bahwasanya saya sudah menelusuri, sudah bertanya langsung, dan siswa juga sudah menjawab kaitan kenapa dan apa penyebabnya. Jadi siswa itu kadang menjawab apa yang memang kenyataannya, bahwa saya itu Pak tidak memiliki motor, saya tidak mempunyai kendaraan, saya jauh dengan teman saya. Tapi ada juga sifat siswa itu yang memang bukan itu jawabannya. Jadi misalnya biasanya bangun jam 5 sebelum subuh misalnya. Ini bangun jam 6 sehingga untuk persiapan berangkat ke sekolah itu pasti melar dan datangnya itu pasti terlambat karena biasa bangun jam 5 malah bangun jam 6. Tapi memberikan pendapat ke saya itu alasannya itu adalah tidak memiliki kendaraan atau tidak bareng sama temannya yang mempunyai kendaraan seperti itu. Baiklah Pak ya, menangkap dari jawaban Bapak tadi, ada satu poin yang ingin saya tanyakan, apa Bapak sudah mencoba memberikan motivasi gitu agar anak tersebut, bisa sesuai dengan situasi ideal yang Bapak harapkan? Baik, untuk motivasi selalu saya kasih motivasi dalam pembelajaran pun sama, dalam obrolan-obrolan ketika pasca pembelajaran atau sewaktu istirahat, saya selalu mengobrol dengan siswa itu bahwasanya terus memotivasi bahwa untuk pembelajaran tentunya untuk melakukan pembelajaran itu harus dilakukan dengan ketepatan, terus dengan keseriusan, sehingga mungkin ilmu yang mereka dapatkan itu nantinya bisa menjadi sumber di mana mereka akan sukses. Nah, untuk poin yang ini kaitan dengan memotivasi siswa yang datang terlambat itu, saya sering ngobrol, kamu punya alarm nggak di rumah? Ini coba pakai alarm ketika jam segini, kamu sering kesiangan, coba pakai alarm. Terus ketika kendalanya bukan dibangun atau berangkatnya gimana, kamu bisa kolaborasi nih sama rekan-rekan kamu atau teman-teman kamu yang mempunyai kendaraan. Nah, adakah yang misalnya rumahnya dekat sama teman yang punya kendaraan, biar nanti Bapak konsulkan atau bilang sebagainya. Terus ada lagi solusi nih atau motivasi, misalnya kan di sini sekolah ini dekat Kobong juga ya, dekat ada pesantren. Saya juga memotivasi kepada anak. Kalau misalnya datang selalu terlambat, terus kegiatan ke sekolah menjadi terganggu, bisa nih kayaknya eh, sekolah sambil ngobong, sambil ngaji misalnya gitu. Kan di sini juga alhamdulillah ada dekat sekolah itu ada pesantren seperti itu. Itu bentuk motivasi saya Nah kepada siswa. iya, baiklah Pak. Nah kira-kira, kondisi ideal yang Bapak harapkan itu yang seperti apa? Untuk kondisi ideal mungkin saya itu kalau inginnya kan harapannya itu idealnya itu dari mungkin dari rating 1 sampai 10 inginnya 10 ya. Tapi dengan ada studi kasus seperti ini, dengan adanya kemunduran dalam kelas, tapi bukan dalam pembelajaran, tapi dalam kelas, karena siswa banyak yang terlambat, mungkin ada di angka 6 atau 7 lah. Oh iya, baiklah Pak ya. Terus kira-kira nih Pak ya, apa yang, pernah coba Bapak terapkan, yang dianggap berhasil gitu atau metode atau solusi yang pernah Bapak terapkan sebelumnya, dengan situasi yang hampir serupa yang dianggap berhasil gitu? Baik.
Baik, saya kan kebetulan pelajaran yang saya ampu itu adalah bahasa Indonesia. Jadi ada pembelajaran yang sifatnya itu menyimak. Nah, untuk memotivasi siswa-siswa saya itu dalam pembelajaran saya sering menayangkan sebuah tontonan atau sebuah cerita yang dalamnya itu menginspirasi siswa untuk menuruti atau mengikuti alur daripada cerita yang mereka tonton, ya intinya memotivasi secara tidak langsung lewat tayangan-tayangan video seperti itu. Kira-kira dari yang Bapak tadi sebutkan ya, cara-cara memotivasi siswa tersebut, kira-kira itu idealnya ratingnya berapa nih, tingkat keberhasilannya? Ada di level berapa? Untuk tingkat keberhasilannya ya ada di tingkat 8 lah, karena memang menunjang dari apa ya, dari segi pembelajaran juga, dari kondisi juga. Jadi untuk ketepatannya itu saya rasa ada di poin 8 kayaknya. Nah, selanjutnya, langkah-langkah apa yang akan Bapak lakukan nih ke depannya? Rencana dan langkah-langkah apa yang akan Bapak lakukan ke depannya? Ya, untuk langkah-langkahnya saya juga akan melakukan metode pembelajaran yang bervariasi, yang tidak hanya dilakukan di dalam kelas juga, untuk memotivasi siswa dalam lebih up dalam pembelajaran, lebih mempertahankan fokus dalam pembelajaran juga. Saya juga akan menggunakan metode pembelajaran di luar kelas seperti itu. Baiklah Pak, itu bagus sekali, luar biasa. Dan kira-kira nih Pak ya, siapa sih yang bisa diajak berkolaborasi gitu Pak untuk mensukseskan rencana Bapak? Nah, kaitan dengan kolaborasi, tentunya saya juga pasti akan berkomunikasi atau berkolaborasi dengan pimpinan sekolah, yaitu kepala sekolah juga, terus rekan sejawat, sesama guru, terus kesiswaan, terus bidang kurikulum juga. Itu semua tentunya pasti saya akan ajak berkolaborasi seperti itu. Kira-kira Bapak butuh waktu berapa lama ya Pak untuk menerapkan yang tadi metode yang Bapak sampaikan tadi? Ya, kaitan waktu mungkin akan dilakukan secepatnya karena memang urgent juga, kaitan studi kasus sekolah saya juga membutuhkan metode-metode pembelajaran yang sehingga bisa memfokuskan kembali ketika pembelajaran berkembali normal, tidak apa ya, maksudnya itu tidak terganggu oleh gejala-gejala dari siswa-siswa yang memang bermasalah atau yang kurang berfokus pada pembelajaran. Jadi akan dilakukan secepatnya dan harus secepatnya itu. Ya mantap sekali Pak, luar biasa sekali. Jadi kapan mau mulai beraksinya nih? Secepatnya itu kapan gitu Pak? Nah, kaitan beraksinya mungkin di minggu-minggu sekarang atau tepatnya di semester sekarang itu metode yang tadi saya sebutkan itu akan diterapkan. Ya, dari mulai minggu depan lah, di minggu depan sudah pasti diterapkan seperti itu. Iya Pak, mantap ya, luar biasa sekali. Mudah-mudahan dilancarkan. Kemudian komitmen seperti apa yang akan Bapak lakukan agar rencana Bapak itu berjalan dengan lancar, terus masalah Bapak nanti segera terselesaikan gitu. Baik, kaitan dengan komitmen, pastinya saya itu akan konsisten secara terus-menerus, karena memang konsisten itu kunci daripada kesuksesan program yang memang sedang kita jalankan. Terus berkolaborasi dengan rekan sejawat dan up to up terhadap pembelajaran yang memang nantinya membangun atau mendorong untuk saya sebagai guru itu yang dirindukan oleh murid seperti itu. Iya, mantap ya Pak ya. Memang sebagai guru itu sudah selayaknya kita dirindukan oleh murid seperti apa yang sudah Bapak katakan tadi. Adakah dukungan dari pihak lain ya yang Bapak butuhkan gitu?
Alhamdulillah kaitan dukungan sudah saya dapatkan baik dari kepala sekolah, dari rekan sejawat, serta pihak sarana yang memang membantu di mana penerapan atau tingkat konsisten saya dalam melakukan pembelajaran seperti itu. Iya, baiklah Pak. Semoga rencananya dapat berjalan dengan lancar. Amin. Selanjutnya saya, nanya ke Bapak terkait perasaan Bapak nih ya. Perasaan Bapak setelah melaksanakan percakapan ini atau proses coaching ini seperti apa perasaan Bapak? Alhamdulillah untuk perasaan saya menjadi lega. Sekarang menjadi kalau unek-unek sudah keluar pasti dalam jiwa kita itu merasa plong, merasa lega. Terus juga saya Iya. juga sudah mendapatkan solusi atau tingkatan yang dimana saya harus kembangkan itu lewat pertanyaan pemantik yang tadi Ibu sampaikan. Sehingga saya bisa menjawab atau menutupi apa yang saya sedang cari. Jadi intinya solusinya itu ada dari jawaban yang saya kemukakan terhadap pertanyaan pemantik yang dari Ibu seperti itu. Iya Pak, luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan pemantik dari saya selama proses ini sangat membantu Bapak dalam menyelesaikan permasalahan Bapak yang sebutkan di awal tadi. Nah, kalau begitu Pak, ada nggak ya yang ingin Bapak sampaikan lagi gitu ke saya? Saya kira saya sudah cukup. Saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Ibu sudah bisa menyikapi atau menyimak problem yang terjadi di kondisi sekolah saya. Ibu bisa menerima curhatan saya, dan itu sudah saya rasa itu sudah sangat membantu saya, dan saya rasa itu sudah cukup. Iya, terima kasih juga Pak Encep dan saya juga sudah sangat tidak sabar nanti mendengar kabar baik dari Pak Encep ya, terkait, perubahan setelah dilaksanakannya solusi-solusi dari Pak Encep nanti yang akan diaplikasikan di sekolah Pak Encep. Saya tidak sabar menunggu kabar itu, segera hubungi saya lagi ketika, kabar Pak Encep udah melakukan aksi nyata itu. Segera pokoknya kabarin saya karena saya tidak sabar menunggu cerita Bapak selanjutnya. Siap, pasti. Oke, Pak Encep. Terima kasih Pak Encep ya atas waktunya. Sama-sama. Mudah-mudahan saya bisa membantu Bapak, membantu Bapak dengan beban Bapaknya jadi berkurang gitu ya, jadi nggak galau lagi Pak Encepnya, Ya. udah dapet solusinya. Iya, rupanya Pak Encep, hanya itu ya, waktu kita terbatas nih Pak Encep ya. Oke. Saya juga tahu Pak Encep punya kesibukan ya di luar sana. Saya pikir, kita cukup dulu ya Pak Encep ya, sampai di Siap sini ya. Ibu, terima kasih Bu. Oke, wassalamualaikum Pak Encep. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya.